Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir di majelis ilmu, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan segala urusan kita dan kita semua termasuk hamba-hamba yang diakui Rasulullah dan masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana khitab atau sasaran ayat ini untuk kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain, ini adalah untuk menyelamatkan kita semua, karena memang pada hakikatnya Islam itu memberi aman, memberi nyaman, memberi keselamatan, kedamaian. Tidak hanya kedamaian, ketentraman di dunia, tapi juga kedamaian, ketentraman di akhirat kelak. Jadi orang yang mau mengikuti daripada ajaran Islam, insya Allah selamat, nyaman, enak, akan tentram, damai, insya Allah di dunia dan akhirat. Satu ayat kita kutip di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah berfirman, janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan itu adalah jalan yang buruk. Nah, ini pertanyaannya, di mana zina mata, di mana zina tangan, di mana zina kaki, di mana zina hati? Masing-masing namanya zina, itu banyak sekali jenis bentuknya. Nah, di sini yang namanya zina itu adalah hubungan badan di luar nikah. Mendekati aja tidak boleh, apalagi berbuat. Makanya sekarang ada HP yang namanya zina tangan. Zina tangan ini tiada lain berjanjian, bertemuan yang belum ada hukum halal-halalnya. Berjanjian seumpama berpacaran nih,
Padahal sudah tua, apalagi yang sudah berumah tangga. Ini bahaya benar ini. Ya, ada aja yang berbuat yang demikian. Sudah bersuami, sudah beristri, sama. Di akhir zaman ini gara-gara HP ini. HP ini gara-gara ini adalah bisa menjadi pintu surga, bisa menjadi pintu neraka. Jadi zinanya tangan, mencet, WA yang bukan muhrimnya, yang dengan niat tujuan yang kada baik. Perjanjian pertemuan di Pulau Salak, padahal sudah sama-sama berumah tangga. Nah, kalau sudah berumah tangga sampai berani berjanjian, jadi baru pepencetnya itu sudah zina tangannya di situ. Apalagi sampai berbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Sedikit ulun berkisah ibu. Di zaman Rasulullah, pernah Rasulullah itu didatangi seorang perempuan yang betianan. Betianan bahasa Banjar berarti lah. Kalau bahasa Indonesianya hamil. Orang hamil ibu mendatangi pada Rasulullah. Kenapa? Orang yang hamil ini telah berbuat zina sampai hamil. Mendatangi pada Rasulullah, di hadapan Rasulullah menangis tiba-tiba. Ya Rasulullah, ulun ini merasa berdosa, merasa bersalah, dihantui rasa khilaf. Tolong ulun diadili. Ya Rasulullah, apa kesalahan kamu? Apa kekhilafan kamu apa? Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, mohon maaf, aku telah berbuat dosa sehingga aku hamil. Ujar Rasulullah, jadi tolong ya Rasulullah supaya aku ini tidak lagi disiksa di akhirat. Tolong ulun ini diadili, dihakimi bagaimana dan kayak apa menurut Islam agar aku nggak disiksa lagi di akhirat. Oh, kata Rasulullah, karena kondisi yang datang yang berbuat zina ini sampai hamil, maka kata Rasulullah, pulanglah engkau, aku tunggu sampai engkau melahirkan. Baru dihukum oleh Rasulullah. Nah, setelah singkat diceritanya, setelah hamil melahirkan seorang anak, anaknya dibawa juga di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melahirkan seorang anak hasil zina. Tolong aku karena kehidupanku dihantui dengan rasa salah dan dosa, tolong dihakimi, diadili ulun dengan hukum Allah. Kata Rasulullah, karena membawa anaknya masih bayi. Apa jawaban Rasulullah? Kata beliau, bawa bayimu ini susui sampai menyapai engkau. Jadi tunggu 2 tahun lagi. Karena untuk kesempurnaan orang menyusui itu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun nih, setelah 2 tahun mendatangi lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak sudah aku sapeh. Istilah aku sapeh ini berarti sudah 2 tahun, sudah nggak menyusu lagi. Akhirnya si perempuan ini, tolong ya Rasulullah, hukumi dengan hukum Islam agar aku nggak sengsara di akhirat untuk menebus dosa-dosaku. Akhirnya Rasulullah ini mengambil anak yang 2 tahun lebih tadi, anak 2 tahun, nah pokoknya sudah selesai untuk tidak menyusu lagi sama ibunya. Akhirnya diambil oleh Rasulullah, dikasihkan para sahabat, siapa yang mau merawat anak ini? Siapa di antara sahabatnya? Nyatanya ada yang mau, akhirnya diberikan yang mau merawat anak itu. Kemudian si wanita ini dihukum dengan hukum Islam apa? Dirajam. Karena si perempuan ini berbuat zina. Akhirnya dirajam sampai meninggal dunia. Sampai meninggal. Ini adalah hukum Islam. Oleh karena itu ini untuk memagari diri kita,
perlu kita ketahui, yang namanya zina itu adalah dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar ya syirik, menyekutukan Allah itu nggak ada ampunan lagi. Yang kedua, berbuat zina ini. Makanya untuk kita semua ya mohon maaf, nggak anak-anak, remaja, dewasa, yang tua sama. Kalau kita nggak bisa menjaga masing-masing, akan berbuat ini. Karena iblis, setan itu mencari celah. Bagaimana dan kayak apa menggelincirkan umat Nabi Muhammad, dicari kisah lemah lubangnya di mana. Ya, dicari ibu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini tambah umur, tambah tua, tambah jadi. Akhirnya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang sudah berbuat zina sekali itu runtuh simpanan amal yang diperbuat itu. Jadi karena apa? Orang yang sudah berbuat zina itu sama hanya menghapus amal tabungan kita. Kemungkinan setelah berbuat walaupun sekali, kemudian menabung lagi, ini nggak sebanyak mulai kecil kita beramal untuk menabung itu. Jadi bagaimana dan kayak apa kita jaga, kita rawat tabungan amal selama ini kita beramal. Pegang akidah kuat-kuat, jangan sampai kita terperosok, terbujuk, terayu godaan-godaan kehidupan dunia yang mana penuh fitnah, godaan, tipu daya dan lain sebagainya. Memang kehidupan dunia penuh sandiwara. Tapi kalau kita tawakal, diri kita ini betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat toh kita. Ibarat orang mengganggu, menggoda, jangan dilayani. Boleh berteman, tapi jangan dilawani. Makanya ada pernah kejadian Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Siapa Siti Fatimah? Siapa Siti Fatimah, Ibu? Siti Fatimah itu putri Rasulullah. Ini pernah kejadian juga begini. Siti Fatimah mendatangi kepada Rasulullah, hendak tahu, kalau bahasa kita, wahai ayah, siapa kira-kira seorang wanita yang ada sekarang ini menjadi penghuni surga? Siapa ya Rasulullah? Beliau menyebut, oh, seorang yang sekarang yang nantinya akan menjadi penghuni surga itu adalah Mutia. Beliau menjawab Mutia. Seketika pada saat itu Siti Fatimah, putri kesayangan beliau, cemberut. Kalau Abah menyebutkan calon penghuni surga Mutia, ulun pembah kada masuklah surga. Apa jawab beliau? Wahai putri kesayanganku, kamu ini adalah putri kesayangan Abah. Di mana ada Abah, pasti ada engkau, dan kamu pasti akan masuk surga. Maksud bapak ini, maksud Abah ini, selain pian ada calon penghuni surga yaitu Mutia. Oh, ketawa Sidin. Kalau ya ulun kada masuk surga, maksudnya Sidin cemburu dengan yang namanya Mutia. Akhirnya Mutia yang mana Bah bahasa kita? Tuh ditunjukin nama beliau. Yang tinggal di sana, daerahnya sana. Penasaran beliau, anak didatangi nih. Apa gawian amalannya Mutia ini apa? Sehingga Mutia ini akan menjadi calon penghuni surga. Nah, suatu ketika
Siti Fatimah ini adalah akan bertemu dengan Mutia yang ditunjuk Rasulullah akan menjadi calon penghuni surga wanita, akan didatangi. Jadi ketika sampai di depan rumahnya diketuk, Assalamualaikum, dilihatnya, Waalaikumsalam, gak berani buka itu beliau. Siapa di luar? Beliau menjawab, Fatimah, putri Rasulullah. Umumnya Sidin didatangi Siti Fatimah. Gembiranya luar biasa. Oh syukur, alhamdulillah. Begitu dibuka, langsung ditutup lagi. Kenapa? Begitu dibuka, melihat Siti Fatimah, tapi ditutup lagi. Padahal mendengar suaranya, Ulun Siti Fatimah, putri Rasulullah. Himungnya luar biasa didatangi. Tapi begitu dibuka, ditutup lagi. Nggak tahunya, beliau bertakon Siti Fatimah, wahai Mutia, kenapa ditutup kembali pintunya? Kata beliau, mohon maaf, pesan dari suamiku, ulun kada boleh menerima laki-laki selain mahram ulun. Mohon maaf Siti Fatimah, putri Rasulullah, baginda Rasul, ulun dipesani suami kada boleh menerima seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Pian kesini membawa anak pian, Sayyidina Hasan, anak kecil itu. Beliau nggak mau. Iya, tapi ini kan kecil. Tapi mohon maaf, itu juga pesanan suami. Kada boleh memasukkan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Kada mau sih, Din. Akhirnya ditutup kembali. Akhirnya silahkan kembali lagi besok setelah ulun minta izin sama suami, begitu, ya. Akhirnya besoknya datang lagi, Assalamualaikum. Kan tadi malam sudah ketemu suaminya kerja. Kalau malam baru datang. Malam minta izin bahwasanya besok Siti Fatimah mau datang dengan putranya yang bernama Hasan. Besoknya datang lagi beliau, Siti Fatimah ini, ketok lagi. Assalamualaikum, salam. Sidin nggak mau langsung membuka, tanya dulu, siapa di luar? Ulun Siti Fatimah, putra Rasulullah. Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, ditutup lagi. Ada apa ini? Ditutup, dibuka, Siti Fatimah, ditutup lagi. Akhirnya bertakun lagi Siti Fatimah, wahai Mutia, kenapa ditutup kembali? Mohon maaf Siti Fatimah, putri Rasulullah, ulun tadi malam minta izin Siti Fatimah besok akan datang bersama putranya, bersama Hasan aja. Hari ini Husainnya dibawa. Nggak mau lagi beliau. Mohon maaf, ulun minta izin dulu sama suami. Boleh apa enggak? Itu ketaatan calon penghuni surga. Adalah kira-kira istri enggak begitu. Minta izin dulu. Padahal anak kecil. Tadi malam sudah izin, tapi satu izinnya. Putranya Sayyidina Hasan. Hari ini 2. Kada mau sih, Din. Nggak mau kurang. Akhirnya ditutup kembali. Mohon maaf. Merepoti pian. Kalau bisa besok aja. Ulun minta izin dulu sama suami. Minta izin lagi. 2 hari. Malamnya baru minta izin bahwasanya besok Siti Fatimah membawa anak putranya yang bernama Hasan dan Husain. Begitu besoknya datang lagi, baru diterima. Begitu masuk beliau, dilihat di mejanya sudah ada cambuk. Tahu cambuk, Ibu? Cambuk yang pakai mukul itu. Ditanya ini Mutia, mohon maaf Mutia, ini apa ada di sini nih? Ini adalah cambuk suami ulun. Bila mana ulun menyimpang syariat, ulun dipukulnya. Tapi syukur alhamdulillah, suami ulun sayang betul sama ulun. Walaupun cambuk selalu di sini, seumuran ulun hidup sama suami ulun suami nggak pernah marah. Berarti sang istri ini sangat menjaga bagaimana dan kayak apa
nggak sampai suaminya marah, nggak sampai tersinggung. Karena beliau mengkisah, walaupun cambuk sudah ada di sini, syukur alhamdulillah cambuk ini nggak pernah dipakai memukul ulun. Ini hanya untuk mengingatkan kalau sampai salah cambuk bujuran. Tapi syukur alhamdulillah, selama berumah tangga dengan suami ulun sayang betul sama ulun. Syukur alhamdulillah nggak pernah dicambuk dan suami nggak pernah marah sama ulun. Nah, berarti ini satu amalan ketaatan seorang istri kepada suami. Di samping sembahyang. Jadi betakon beliau betakon Siti Fatimah, wahai Mutia, apa gerangan amalan pian sehingga pian ini, ujar Abah, pian diantara orang yang dipilih menjadi calon penghuni surga. Amalan ulun nggak apa-apa, ulun biasa aja menggawi sesuatu waktunya sembahyang. Aku cuman menjaga bagaimana dan kayak apa suami ulun jangan sampai tersinggung dengan tutur kata ulun. Suami ulun jangan sampai marah sama ulun. Apa yang ulun lihat suami senang, itulah yang aku siapkan. Ini cambuk walaupun di sini syukur alhamdulillah hanya sebagai pajangan. Suami ulun selama berumah tangga sangat sayang sama ulun. Dan suami nggak pernah marah. Nah, ini PR ibu-ibu, bisalah pian menggawe, menghadapi laki, jangan sampai marah. Masih ingat mungkin kisah ibu? Apa itu? Kisah Siti Fatimah melapor kepada Rasulullah karena berkelahi, bukan berkelahi ya. Sayyidina Ali itu waktu berkisah-kisah, Siti Fatimah berkisah-kisah sama Sayyidina Ali, tiba-tiba Sayyidina Ali, suami tercinta Siti Fatimah, tersinggung dengan tutur katanya, sehingga marah ini. Suaminya ini marah, melapor sama abahnya di hadapan Rasulullah, ya Abah, ulun sedikit cekcok selisih sama suami ulun Sayyidina Ali. Ulun ada masalah waktu itu, bercanda tawa sama suami, tapi di pertengahan canda tawa ada kata-kata yang menyinggung perasaan suami. Kayak apa, Bah? Ujar Rasulullah, ya Aisyah, lau mutti qabla an tawfira aliyan lam usalli. Bahasanya nih, bahasa arti bahasa kita. Wahai Aisyah, seandainya engkau meninggal dunia sebelum Sayyidina Ali itu mengampuni pian, lam usalli alaihi, ulun kada mau menyolati pian, saking marahnya beliau. Nah, ini PR untuk ibu-ibu, bagaimana dan kayak apa menghadapi suami yang mungkin tersinggung dengan kata-kata, tersinggung dengan ucapan. Lihat gelagatnya. Kalau sampai tersinggung, jangan segan, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ini salah satu i'tibar, salah satu contoh gambaran Rasulullah. Putrinya aja kalau marah, bukan cekcok ya, karena bercerita, cuman suaminya tersinggung dengan bahasa, padahal hendaknya mau menghibur sama suami, tapi suami tersinggung sampai bilang beliau, seandainya engkau meninggal dunia sebelum Sayyidina Ali suami engkau itu mengampuni, lam usalli alaiki, ulun kada mau menyembahyangi mayat pian. Segitu marahnya Rasulullah. Makanya ibu-ibu dalam keterangannya, sungguh beruntung seorang suami yang mempunyai istri, yang mana istrinya mau melayani, menyiapkan makanannya, menyediakan bajunya,
ya, menyetrikakan, merapikan pakaiannya, mau menemani makannya. Sungguh itu namanya bidadari yang ada di dunia. Betapa senangnya suami gitu. Betul. Bu aja ketawa kira-kira menang lakiannya. Bukan. Memang ini Islam begitu, Ibu. Islam begitu. Sungguh. Kalau menjuluki ibu-ibu bisa, sungguh namanya bidadari yang ada di dunia. Wah, jarang Ibu. Kalau orang perkotaan gengsi, wah ini. Apalagi mohon maaf, pendapatannya tinggian perempuan. Ini laki kada diurusi lagi. Makan kada dikawani lagi. Ambil pian lah, ada aja situ bawa tudung pian. Yang biniannya akun bechattingan, betiktok, bejogetan. Ya mohon maaf, yang suka betiktok, ini bejogetan, biasanya laki-laki orang yang di luar, lakinya kada melihat, kada bisi tiktok. Ini bejoget biasanya laki orang. Buritnya, pantatnya, macam-macam, dua pakaian. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang namanya dosa jariah. Makanya alangkah bagusnya Ibu, kalau ulun berharap kada usah kan diisi TikTok atau diisi IG, diisi Facebook. Rasanya merusak Ibu. Merusak. Ya, nggak sedikit. Kalau pian ya mohon maaf, setua-tuanya ibu yang hadir, kalau pasang profil, orang melihat itu, ada aja yang naksir, tapi bisa di atas pian. Kalau pian umur 60, yang menaksir mungkin umur 70, 80. Ada modelnya kayak begitu. Karena tipenya mohon maaf, macam-macam. Yang penting dijaga Ibu. Kita ini sudah tua loh Ibu. Ya, kalau mau ambil usia 63 tahun Rasulullah, kita ini mau ke situ umur berapa? Syukur. Kita doakan semuanya semoga panjang umur Ibu lah. Amin amin ya rabbal. Dilanjut Ibu. Sungguh kami menjuluki bidadari yang ada di dunia kalau ada seorang istri mau melayani makan di depan suami, walaupun sang istri itu nggak makan, tapi syukur alhamdulillah kalau makan bersama, memberi penyemangat. Syukur alhamdulillah. Kemudian, ya ma'asyaral muslimin, ittaquz zina fa inna fihi sittatu khisalin, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Kalau tadi yang namanya zina ini hubungan badan di luar nikah. Cuman ulun takajud Ibu, ada kabar begini. Itu bubuhan TKW yang ada di Mekah. Ya mohon maaf, banyak kabar yang kada bagus nih. Si haji-haji yang membawa haji atau orang yang sering haji di Indonesia bisi bini. Di sana itu bini orang dikawini juga, namanya katanya kawin ala Nabi Adam. Jangan diumpati Ibu, jangan diumpati. Ulun berkisah tentang buruknya ya orang-orang kita ini. Bini orang, masih setas bini orang, dikawini juga. Na'udzubillahi min. Jadi kalau kayak begitu, kayak apa hukumnya? Ya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi amalnya seakan-akan runtuh kayak begitu. Makanya zina itu hubungan badan di luar nikah. Zinanya tangan itu bechattingan yang bukan muhrimnya, yang keperluannya memang arahnya ke sana. Zinanya muntung, kalau orang sampai menyinggung perasaan orang, bikin orang marah, nah itu zina juga muntung. Zinanya telinga, itu mendengarkan orang gosip, orang yang kada baik itu didengarkan. Nah, zinanya kaki, melangkah untuk menuju berbuat zina. Itu zina juga banyak. Makanya kita hati-hati. Nah ini, ya ma'asyaral muslimin, wahai golongan muslimin, kita semua, ittaquz zina.
takutlah pada perbuatan zina. Fa inna fi sittati khisalin, karena sesungguhnya di dalam perbuatan zina itu ada 6 perkara keburukan, gak ada kebaikannya, buruk semuanya. Salah satu fid dunia wa salah satu fil akhirah. Nah, 3 perkara yang berbuat zina itu 3 diturunkan semasa hidupnya di dunia, dan 3 perkara lagi diberiakan di akhirat. 3 perkara yang di dunia apa? Fa ammal lati fid dunya fa dhahabu bahaul wajhi wa qasrul umri wa dawamul faqri. Adapun kejelekan atau dosa atau dampak atau efek yang diberikan Allah, 3 perkara yang diturunkan di dunia. Yang pertama, zahabu bahaul wajhi, yakni sinar atau cahaya seraut wajah ini dihilangkan. Wajah yang mohon maaf awalnya ada aura positif, ini auranya negatif. Jadi ibarat nanti itu stempel di keningnya yang namanya muslim atau mukmin, ini stempelnya hilang, kadap. Nah, orang biasanya kalau sudah sekali berbuat zina itu malas untuk beribadah. Kenapa? Sudah ternodai. Nah, kalau sudah pernah berbuat sekali, itu pasti akan kecanduan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Iblis sudah menguasai. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dijaga kebersihan kita, tanamkan dalam benak hati kita untuk selalu zikir. Kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini selamat sampai meninggal dunia nanti husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa qasrul umri. Orang yang pernah berbuat zina, baik laki-laki ataupun perempuan, itu umurnya handap, pendek umurnya, ya. Apalagi kalau yang, ya mohon maaf, laki-laki perempuan sama. Apalagi yang laki-laki ini kalau sudah pernah berzina, berarti ibarat cucuk sate, ya, sering mencucuk, ini akan timbul penyakit. Sekali berbuat timbul penyakit, maka akan menjadi penyakit kelamin yang membawa mati itu. Semasa hidupnya sakit, di kuburannya sakit, di akhiratnya pun lebih sakit lagi. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga di dunia, wadawamul faqri. Nah, orang yang berbuat zina nanti akan dimiskinkan. Fakir itu miskin. Kalau miskin mungkin masih ada gawian, tapi gawiannya itu kada cukup untuk bisa menampung keperluan kesehariannya. Kalau fakir paling bawah, Ibu. Jadi mungkin awalnya ada bisa mobil, bisa sepeda motor, karena berbuat zina, ya ada bahasanya dibongoli binian, mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, rumahnya dijual, inya jadi gelandangan kiri di jalan. Kenapa? Dimiskinakan, difakirakan. Kalau miskin mending. Miskin itu nomor 2 setelah fakir. Fakir itu peringkat paling bawah, kada bisa apa-apanya. Gawian kedada, ya, simpanan kedada. Jadi nista benar. Itu yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa ammal lati fil akhirah, adapun siksaan, ya, bala yang akan diberikan di akhirat 3, fasukhtullahi tabaraka wa ta'ala. Nanti di akhirat itu Allah akan murka, akan marah. Pian pernah yang namanya emosi? Namanya emosi itu pokoknya gerigitan, Ibu lah. Ibarat melihat piring nggak dipecah. Hendak melihat sepeda motor nggak dibakar. Hendak melihat mobil dihancur. Kenapa? Orang emosi. Nah, ini yang marah Allah. Yang marah ini murka Allah. Jadi melihat
orang berzina itu murka luar biasa Allah. Nah, makanya oleh karena itu jangan sampai kita semua untuk berbuat zina. Wasul hisab. Nah, timbangan amalnya nanti itu lebih berat sebelah kiri. Kenapa? Jadi ya mohon maaf, walaupun orang itu haji tiap tahun, umrohnya tiap bulan, tapi ya tahajudnya rajin, ke masjid rajin, tapi begitu keluar kota ini berzina, dugem dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, akhirnya berbuat zina di daerah barat sana. Ibu mohon maaf, kabarnya apa belum pernah tahu, cuman kabarnya memang di sana itu kan bebas, jadi dugemnya itu bugil, naudzubillahi min dzalik. Jadi hendak berbuat di tempat, naudzubillah min dzalik. Jadi kita ini Islam disyukur alhamdulillah, kita ini diberi payung, diberi rumah keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak diselamatkan, kita dimasukkan surga insya Allah. Yang ketiga lagi diberikan yang di akhirat wa'adzabun nar, yakni setelah ditimbang-timbangannya buruk, setelah itu disiksa di neraka. Sampai kapan? Kalau orang berzina ini selama-lamanya. Apalagi setelah berbuat zina nggak ada taubat, nggak ada insaf, maka akan sakit. Walaupun itu hajinya setahun sekali, umrohnya tiap bulan, tapi ada perbuatan situ pernah berzina, habis amalnya karena perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, nah ini ulun merangkum ada kurang lebih 27 dampak daripada perbuatan zina. Ulun nggak menyebutkan semua karena waktunya kita juga nggak cukup. Yang pertama, zina ini mengurangi agama seseorang. Artinya apa? Orang yang berbuat zina ini keberkahan nikahnya hilang, keberkahan agamanya runtuh, amal yang disimpannya hancur, rumah tangganya broken home, akan ada perceraian. Yakin masing-masing akan merasa jijik masing-masing pasangannya kalau sampai berbuat zina itu. Yakin sudah. Maka pilihan yang paling bagus, cerai yang paling bagus. Apabila salah satu orang yang sudah berumah tangga itu berbuat zina. Nah, ancamannya di dalam Islam sebetulnya, kalau yang berbuat zina itu orangnya sudah kawin, yang belum kawin, ancaman di dalam Islam sebetulnya itu 100 cambukan, 100 kali dicambuk. Tapi apabila orang itu sudah nikah, masih ada laki atau masih ada istrinya, berbuat zina, maka ancaman di dalam hukum Islam, hukum Allah itu dikubur, tinggal kepalanya, dipukuli, dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya di dalam Islam. Karena di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan di situ nggak ada maaf, ya, nggak ada maaf di dalam hadis pun disebutkan man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluhu. Yani barang siapa yang menzinai mahramnya, maka bunuhlah. Artinya kalau ada orang, apalagi ya sekarang ini ada ngetren ibu ya, mohon maaf, ada menantu berzina dengan orang mintuhannya sendiri. Ada anak kandung mengawini ibu kandungnya sendiri, ada itu. Itu di dalam Islam disuruh dibunuh aja bagusnya di dalam Islam. Urusan di akhirat nggak tahu. Jadi larangan untuk mengawini ibu kandungnya. Kalau sampai
berbuat zina yang dengan mahramnya dibunuh juga. Bisa jadi kakak beradik, atau anak sama kuitan, atau mintuha sendiri itu dengan minantu. Ini berita ngetren di YouTube itu sampai difilmkan, Ibu. Jadi minantu laki berbuat dengan mintuhannya yang janda. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, zina itu menghilangkan sifat wara. Sifat wara ini adalah sifat yang menjaga antara halal haram. Jadi orang kalau sudah berbuat zina, kadang menggaduhi itu halal ke haram kah, gasak terus. Ya, inya akan berbuat semena-mena. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, zina ini adalah merusak kehormatan dan harga diri. Jadi orang kalau sudah berbuat zina, ini dihilangkan rasa sopannya, hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, zina ini juga mengurangi sifat cemburu. Bahasa kasarnya, seorang yang sudah sering berbuat zina, inya kadang merasa jijik kalau pasangannya berbuat zina juga. Kalau kita yang orang pencemburu itu kan berarti kan karena menjaga kesucian masing-masing pasangannya, sehingga ketika ada berbuat serong sedikit cemburu wajar. Kenapa? Masing-masing ini menjaga kesucian masing-masing. Nah, sementara orang yang biasa berbuat zina, pasangannya dibawa orang biar raja, ada cemburu lagi. Kenapa? Karena sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kelima, pezina itu mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ulun bacakan ini 27, Ibu, habis waktunya nanti. Kita mungkin bisa nyambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berdoa aja, semoga kita ini selalu diberi panjang umur, murah rezekinya, dijauhkan daripada balak malapetaka, kita diistiqamahkan di dalam hadir majelis ilmu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diakui Rasulullah sebagai umatnya, dan kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kami melanjutkan tausiah ini, namun waktu juga hanya memisahkan di antara kita. Akhirnya mungkin hanya ini bisa kami sampaikan. Salah khilaf, mohon beri maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه. اللهم أعوذ من كل بلاء الدنيا الآخرة، واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي مقصودنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.